Terima kasih kepada anak yang ada di studio. Pemirsa, jurnalisme bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran. Salah satu bentuk jurnalisme yang paling berpengaruh adalah jurnalisme investigasi, sebuah kerja jurnalistik yang menuntut keberanian, ketelitian, dan integritas tinggi dalam mengungkapkan fakta tersembunyi demi kepentingan publik. Saya, Siti Nurhalisa, dengan NIM 2313341, melaporkan langsung dari Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam laporan pembelajaran bertajuk Memahami Jurnalisme Investigasi, Sejarah, Tahapan, dan Prinsip Dasar-Dasar Jurnalistik Investigasi. Secara historis, jurnalisme investigasi dikenal sejak awal abad ke-20 di Amerika Serikat melalui gerakan Muckrake's. Para jurnalis seperti Ida Tarbell dan Upton Sinclair menulis laporan mendalam yang membongkar praktik kecurangan industri dan korupsi politik. Mereka menjadi simbol perjuangan media dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia sendiri, semangat yang sama hidup pada masa Orde Baru. Muhtar Lubis dengan Harian Indonesia Raya berani membongkar kasus korupsi pejabat negara meski harus berhadapan dengan resiko pemberedelan dan tekanan politik. Dari sini, jurnalisme investigasi tumbuh sebagai bentuk keberanian moral untuk memperjuangkan kebenaran. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi, namun majalah Tempo tetap teguh menjalankan fungsi kontrol sosial dengan liputan-liputan kritis. Hingga akhirnya 2 kali dibredel oleh pemerintah. Setelah reformasi tahun 1998, kebebasan pers kembali hidup melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sejak saat itu, jurnalisme investigasi di Indonesia tumbuh subur. Liputan seperti kasus Bank Senturi, Jiwasraya, hingga skandal bansos pandemi menjadi bukti bahwa pers berperan penting sebagai pengawas kebijakan publik. Pemirsa, proses jurnalisme investigasi tidak terjadi dalam semalam, namun melewati tahapan yang panjang dan sistematis. Tahapan pertama dimulai dari perumusan ide atau hipotesis, dilanjutkan dengan studi kelayakan untuk menilai resiko dan sumber daya. Setelah itu, jurnalis melakukan riset awal, pengumpulan data dan dokumen penting, serta menyusun strategi liputan. Proses dilanjutkan dengan pengumpulan fakta di lapangan, verifikasi berlapis, dan penyusunan laporan akhir. Setiap langkah memerlukan ketelitian, waktu, dan komitmen yang tinggi terhadap akurasi. Selain tahapan kerja, jurnalisme investigasi juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan etika dan profesionalisme seorang jurnalis. Ada 6 prinsip utama yang menjadi pegangan jurnalis investigasi. Yang pertama, komitmen terhadap kebenaran. Yang kedua, independensi dari pengaruh politik maupun ekonomi. Yang ketiga, verifikasi data secara ketat. Yang keempat, keberpihakan pada kepentingan publik. Yang kelima, menjunjung tinggi etika jurnalistik. Dan yang terakhir, yaitu keberanian dalam menghadapi tekanan dan resiko di lapangan. Prinsip-prinsip inilah menjaga agar hasil liputan investigasi tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Dalam praktiknya, jurnalisme investigasi tidak lepas dari tantangan. Banyak sekali jurnalis yang menghadapi ancaman fisik, tekanan politik, bahkan kriminalisasi. Karena itu dibutuhkan dukungan dari lembaga media, organisasi profesi, dan masyarakat agar kebebasan pers tetap dilindungi.
Tanpa dukungan publik, kerja jurnalis untuk menegakkan kebenaran tidak akan berjalan maksimal. Melalui pembelajaran, kita memahami bahwa jurnalisme investigasi bukan hanya tentang teknik liputan, tapi juga menjelaskan tentang tanggung jawab moral untuk menjaga transparansi dan keadilan. Ia juga menjadi penjaga demokrasi untuk memastikan agar kekuasaan tidak lepas dari pengawasan publik. Saya, Siti Nurhalisa, dari Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio.